suara. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, teman-teman. Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pertemuan ke-13 ini kita akan belajar perintah DML yang selanjutnya, yaitu select. Jadi dengan perintah select ini kita bisa menampilkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu adalah sejumlah data dari tabel. Bisa juga berupa suatu ekspresi. Jadi dengan select kita bisa mengatur ya, data mana saja yang akan kita tampilkan, ya, data-data tertentu saja atau semua data yang mau kita tampilkan. Jadi sesuai dengan perintah yang kita catat atau sesuai dengan keinginan kita. Nah, bentuk dasar perintah select berupa untuk pertemuan hari ini saya teori dulu ya. Nanti kemungkinan besok akan saya kirim video praktikumnya biar teman-teman lebih paham. Nanti saya praktekkan menggunakan PHP MyAdmin maupun ya Selenium. Nah, untuk belajar perintah dasar select yaitu select, kemudian diikuti dengan field atau bintang yang berada dalam kurung siku ini sifatnya opsional. Maksudnya opsional bagaimana? Bisa dipilih salah satu. Kemudian from, spasi nama tabel, spasi where kondisi. Ingat, yang berada dalam kurung siku bisa berbesar. Yang berada dalam kurung siku sifatnya opsional. Ya, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau yang ini, kalau yang sisi kiri setelah select, ini salah satu harus ada. Oke, contoh, kita mau menampilkan seluruh data atau seluruh record dari tabel MHS. Minggu kemarin kan ada saya minta untuk menyisipkan 10 data atau 10 record. Dan dari satu record menjadi tambahan 10 record sehingga ada 11 record. Kemudian semua data itu akan kita tampilkan. Untuk menampilkannya menggunakan select spasi bintang. Bintang itu berarti menandakan bahwa kita menampilkan seluruh data atau seluruh record. From spasi nama tabelnya MHS. Select bintang from MHS. Kalau perintah ini kita eksekusi, maka seluruh data yang ada pada tabel MHS akan ditampilkan. Perintah select ini ya, akan sering kita gunakan di dalam memanipulasi data atau manipulasi record. Select bintang from MHS berarti artinya seluruh data atau seluruh record dari tabel MHS akan kita tampilkan. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau kita diminta menampilkan hanya kolom tertentu dari tabel MHS. Jadi tabel MHS kalau ditampilkan menggunakan select bintang from MHS,
semua kolomnya kan tampil, name, nama, tanggal lahir, alamat. Kita diminta hanya menampilkan kolom, misalkan name dan nama. Maka kita catat select, bintangnya kita ganti dengan nama kolom, name, nama. Kalau terdiri lebih dari satu kolom, bisa dengan koma, name, koma. Kemudian kolom kedua nama, from MHS. Jadi kita akan menampilkan seluruh data dari kolom name maupun nama yang ada pada tabel MHS. Kalau perintah ini kita eksekusi, kita jalankan, hasilnya adalah seperti ini. Kolom name dan nama yang tampil. Data yang ada pada kolom name dan nama akan ditampilkan semua. Lantas bagaimana kalau seandainya kita mau menampilkan data tertentu? Data tertentu berarti kita butuh kondisi. Kalau ada kata-kata tertentu di dalam SQL berarti data yang ditampilkan berdasarkan kondisi. Contoh, menampilkan data mahasiswa yang NIM-nya adalah 0411500123. Kalau seperti ini, kita lihat di sini, data yang tampil nanti hanya kotimatul M. Karena NIM kolomnya kan kemarin kolom primary key. Maka hanya ada satu data unik, tidak ada yang kembar untuk ini. Perintahnya adalah menampilkan select bintang from MHS where name sama dengan 0411500123. Semua data yang memiliki NIM 0411500123 akan ditampilkan. Kebetulan yang memiliki NIM 123 adalah kotimatul M. Kalau seandainya kolom NIM bukan primary key, maka kita bisa menggunakan NIM kembar, ya, sehingga data yang ditampilkan bisa lebih dari satu. Tapi karena kolom NIM adalah kolom NIM primary key, sehingga NIM sifatnya unik, tidak ada data yang kembar. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian menampilkan data semua mahasiswa yang beralamatkan di luar Jakarta Selatan. Berarti artinya ya, kita akan menampilkan data yang mahasiswa alamatnya bukan di Jakarta Selatan. Bukan di Jakarta Selatan. Maka kita butuh operator polisi bukan menggunakan simbol tanda seru. Select bintang from MHS where alamat tidak sama dengan Jakarta Selatan. Tidak sama dengan Jakarta Selatan. Tanda seru bermakna tidak. Tidak sama dengan Jakarta Selatan. Atau menampilkan semua data dari tabel MHS yang memiliki alamat bukan Jakarta Selatan. Sehingga kalau perintah ini kita eksekusi, yang tampil adalah data mahasiswa yang alamatnya di luar Jakarta selain Jakarta Ingat bahwa where nantinya menggunakan operator perbandingan. Ada sama dengan, ya bernilai true, kemudian tidak sama dengan, Anda boleh mencatat tanda seru sama dengan atau lebih kecil lebih besar. Itu sama. Artinya bernilai true jika nilai yang dibandingkan tidak sama atau berbeda.
Kemudian ada operator lebih kecil, lebih besar, mohon maaf, akan bernilai true jika nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Kemudian ada operator lebih besar sama dengan, akan bernilai benar atau menampilkan data dengan benar jika nilai yang pertama lebih besar dari nilai yang kedua. Itu kalau menggunakan operator kurang dari sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, ini nilainya, datanya adalah data yang memiliki nilai angka. Ada operator kurang dari yang bernilai true jika nilai yang pertama lebih kecil dari nilai yang kedua. Kemudian ada operator lebih kecil sama dengan nilai yang pertama lebih kecil atau sama dengan nilai yang kedua. Saya yakin teman-teman bisa memahami ini karena operator perbandingan ya dipakai di semua pemrograman. Kemudian contoh lain, menampilkan semua data mahasiswa yang beralamatkan di Jakarta Selatan dan lahir tahun 1982. Dan lahir tahun 1982. Ada kata clue tahun, berarti nanti kita gunakan perintah tahun. Untuk perintah tanggal dan tahun akan kita pelajari lebih lanjut ya, pada praktikum, ya, video praktikum. Select bintang from MHS where alamat sama dengan Jakarta Selatan. Kita catat alamat sama dengan Jakarta Selatan dan ada operator relasi dan, maka di sini simbolnya N atau operator penghubung dan simbolnya dan dua double. Mengambil tahun kita gunakan perintah year. Kita ambil dari mana? Dari kolom tanggal lahir. Year, tanggal lahir sama dengan 1982. Menampilkan semua data dari tabel MHS yang beralamatkan di Jakarta Selatan dan tahun lahirnya adalah 1982. Nah, sehingga data yang memiliki kondisi dua ini, karena simbolnya dan, operator penghubungnya dan, maka dua-duanya harus bernilai benar agar ditampilkan. Maka kita lihat di sini ada dua data. Ahmad Solikin, tahun lahirnya 92, alamatnya Jakarta Selatan. Begitu juga data kedua, Jebleh, tahun lahirnya 1982, alamatnya Jakarta Selatan. Kalau hanya tanggal lahirnya 1982, tahun lahirnya 1982, tapi alamatnya di Bogor, maka tidak akan ditampilkan. Karena operator penghubung yang kita pakai adalah dan atau N. Operator N ini menghubungkan dua kondisi di mana akan bernilai true jika dua kondisi tersebut bernilai true. Artinya dua-duanya harus terpenuhi. Alamat Jakarta Selatan dan tahun 1982. Kalau operator OR, simbolnya seperti ini, garis vertikal double. Kalau di tombol keyboard, ya, di laptop maupun PC, di keyboard PC, satu tombol dengan backslash. Kemudian selain menggunakan simbol garis vertikal double atau sama dengan berbentuk vertikal, kita juga bisa menggunakan OR. Fungsinya menghubungkan dua kondisi di mana jika salah satu bernilai true, ya, maka kedua kondisi bernilai true. Atau data akan ditampilkan meskipun salah satu bernilai false. Atau gini,
Jika salah satu bernilai benar, ya, maka data akan ditampilkan. Contoh seperti ini semisal. Ya, kita diminta menampilkan yang beralamatkan Jakarta Selatan atau tanggal lahir 1982. Kalau kita eksekusi nanti hasilnya akan berbeda dari ini. Yang tahun lahir 1982 alamat Bogor atau alamat Bandung tetap ditampilkan. Begitu juga yang alamatnya Jakarta Selatan tetapi tanggal lahirnya bukan 1982. Bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Jadi perintah tanggal, bulan, tahun, kemudian hari ya akan kita pelajari di video praktikum lebih lanjut. Ya, karena ya kalau selain fungsi year ada juga fungsi month, ya, bulan, kemudian day berupa tanggal. Oke. Selanjutnya menampilkan kolom NIM, nama dan umur dari semua mahasiswa. Kita lihat bahwa tabel MHS tidak memiliki kolom umur. Adanya NIM, nama, tanggal lahir, alamat. Maka kita harus membuat kolom baru yang berasal dari rumus, ya, perintah rumus. Kita ambilkan dari mana? Nah, dari tanggal lahir. Umur diambil dari tahun yang aktif di komputer dikurangi tanggal lahir dari kolom lahir, kolom tanggal lahir. Maka kita gunakan ya, perintah select spasi NIM, nama. Perhatikan NIM nama, maka nanti akan ditampilkan dua kolom NIM nama ya. Beserta umur. Nah, umur ini kita ambilkan dari tahun yang aktif di komputer, year no, dikurangi year tanggal lahir, S umur. S umur ini akan menjadi kolom baru di samping nama. Umur. Kalau Anda ingin mengganti jadi usia ya S usia, maka di sini nanti jadi usia. From tabel MHS. Select NIM, nama, sebenarnya umur, tapi kalau karena kolom umur tidak ada di tabel MHS, maka kita buat menggunakan rumus dari mana? Yaitu year no, year itu pasti diikuti kurung ya. Jadi fungsi tahun, fungsi waktu yang ada di SQL itu diikuti kurung year, kurung, dalam kurung mengambil tanggal yang aktif di komputer, gunakan no, tanggal aktif sekarang, no, dikurangi year dari kolom tanggal lahir. Hasilnya nanti sebagai umur, S umur, from MHS. Di perintah ini kalau kita eksekusi hasilnya akan jadi Ahmad Solikin, ya, umurnya 24. Fatimatul M umurnya 23. Diambil dari mana? Dari tahun yang aktif di komputer dikurangi tahun yang ada pada kolom tanggal lahir. Contoh lain, kita diminta menampilkan semua mahasiswa yang jurusannya TI. Biasanya nomor induk mahasiswa itu mengandung ciri khusus ya, berdasarkan jurusan. Ya. Kalau di sini contohnya yang memiliki kode NIM pada
Urutan ketiga sebanyak 2 karakter adalah 11. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa dari Prodi TI, Teknik Informatika. Karena kita mau mengambil ini satu, maka kita gunakan fungsi string, yaitu substring. Select bintang from MHS where menampilkan semua data dari tabel mahasiswa di mana ya, kolom NIM ya, pada karakter ketiga, urutan ketiga sebanyak 2 karakter adalah 11. Ya, menggunakan perintah substring. Substring diikuti kurung, dalam kurung ya, kolom dulu, nama kolom yang akan kita cek, ya, koma. Kemudian di sini ada 3, berarti posisi ini urutan ketiga dari kiri 1, 2, 3. Ya. Koma sebanyak 2 karakter 1, 2 adalah 11. Ya. Maka data yang akan ditampilkan adalah data yang mahasiswa yang berjurusan TI. Jadi penjelasan lebih lanjut pada praktikum saja, karena ada beberapa perintah string yang perlu kita kenal juga. Jadi dengan perintah select itu kombinasinya banyak, jadi kita bisa mempelajarinya lebih detail. Nah, kalau menampilkan data mahasiswa urut berdasarkan nama, ya, maka kita gunakan perintah order by. Select bintang from MHS order by nama. Maka secara otomatis nanti akan urut berdasarkan nama, diawali abjad A, B, dan seterusnya. Pengurutan ada ascending, ada descending. Kalau ascending berarti pengurutan dari abjad A sampai Z atau dari nilai terkecil hingga nilai terendah. Kebalikannya descending dari abjad Z ke A atau dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Contoh, kita menampilkan NIM. Nah, semua data mahasiswa urut berdasarkan NIM secara descending. Berarti select bintang from MHS order by NIM des. Kita tinggal memakai 4 karakter dari descending des. Ya. Maka akan urut berdasarkan yang paling tinggi ke paling rendah. Ya. Nilai yang paling tinggi ke NIM yang tertinggi sampai NIM yang terendah. Satu lagi, membatasi jumlah data yang kita tampilkan. Kita gunakan perintah limit, menampilkan 5 record pertama dari tabel MHS secara urut berdasarkan NIM. Nah, ini contohnya, select spasi bintang from MHS order by NIM limit 0,5. Artinya, kita akan menampilkan dari limit awal, sejumlah record. Ya, limit awal, sejumlah record. Berarti 0 ini dimulai dari ya, data paling awal. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 data. Dari sini. Ya. Dimulai dari Ujang, kemudian Ahmad Salikin, Khotimatul, Bajuri juga. Sebanyak berapa ini? 5 data. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Ya, untuk teori yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan praktikum, ya, saya akan kirim video praktikum. Ya,
screenshot melalui grup WA. Apakah ada pertanyaan? Saat ini yang hadir, alhamdulillah lumayan banyak. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.